Memiliki ayam-ayam yang sehat, tumbuh kembang secara normal, cepat besar, dan memiliki bobot yang maksimal, itu merupakan target utama kita sebagai peternak rumahan, teman-teman. Khususnya adalah untuk sistem pembesaran. Nah, tetapi untuk menciptakan itu semua, apakah teman-teman sudah melakukan cara yang tepat? Cara yang memang bisa membuat ayam-ayam ini bisa tumbuh kembang secara cepat sesuai dengan target, atau justru malah sebaliknya? Ayam teman-teman justru malah kurus karena pertumbuhannya yang tidak normal. Yang itu semua disebabkan karena kita terlalu hemat. Kita terlalu memaksakan diri untuk selalu memberikan pakan-pakan alternatif yang kandungan nutrisinya sangat rendah demi menghemat biaya pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semar ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman, kali ini kita akan membahas beberapa hal penting yang harus kita perhatikan agar ayam tumbuh secara normal dan cepat besar, teman-teman. Seperti kita tahu bersama, berbagai macam cara sudah kita lakukan, baik dari perawatan maupun dari segi pakan yang kita selalu berikan pada ayam-ayam kita. Baik dengan menggunakan racikan pakan yang kita racik sendiri maupun dari pakan-pakan pabrikan yang kita padukan dengan pakan-pakan alternatif, teman-teman. Nah, tetapi sebetulnya tidak hanya itu untuk membuat ayam cepat besar ya teman-teman. Karena ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan selain dari pakan yang kita berikan kepada mereka. Oleh sebab itu saya harap jangan di skip terlebih dahulu videonya bagi teman-teman yang memang memerlukan informasi ini. Tetapi bagi teman-teman yang memang kurang begitu membutuhkan informasi ini, teman-teman bisa untuk menyekip dan meninggalkan video ini. Dan silahkan komentar di kolom yang tersedia. Untuk yang memerlukan informasi ini kita akan lanjut ya ke pembahasannya. Jadi teman-teman dan sahabat semua, untuk membuat ayam-ayam ataupun DOC ayam kita cepat besar, kita tidak hanya cukup untuk memberikan minum secara teratur, makan secara teratur dengan pakan yang tentu saja mengandung protein yang tinggi atau nutrisi yang cukup, teman-teman. Tetapi jauh lebih penting dari itu semua adalah tentang kondisi kandang atau tempat di mana ayam-ayam ini dibesarkan. Apakah teman-teman sudah tepat untuk memposisikan posisi kandang teman-teman atau justru malah belum? Karena ketika teman-teman memiliki keluhan ayam teman-teman yang tidak kunjung besar, padahal teman-teman sudah melakukan berbagai macam cara dengan pakan alternatif maupun dengan pakan pabrikan, bahkan dengan menggunakan pakan-pakan yang mahal sekalipun, tetapi pada faktanya ayam teman-teman masih juga tidak cepat besar. Saya pastikan teman-teman pasti bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang membuat ayam-ayam yang teman-teman besarkan itu kemudian tidak bisa tumbuh kembang secara normal atau boleh dikatakan tidak cepat besar, teman-teman? Nah, di sini akan saya jelaskan menurut pengalaman dan versi saya, teman-teman. Seperti yang kita lihat bersama di depan layar kaca kita. Ini merupakan ayam-ayam saya yang saya ternak dengan menggunakan sistem kereng. Nah, tetapi ayam-ayam ini tidak tumbuh kembang secara baik. Artinya pertumbuhannya sangat lambat. Dan itu semua terjadi karena faktor kandang yang tidak memenuhi standar. Kandang ini tidak cukup syarat untuk membuat ayam-ayam ini tumbuh kembang secara normal dan cepat besar, teman-teman. Inilah kesalahannya. Kesalahan dari kandang ayam saya sebetulnya sangat sederhana, teman-teman. Karena kandang ayam saya ini terlalu tertutup. Sehingga baik dari segi sirkulasi udara maupun dari pancaran sinar matahari itu tidak tercukupi alias kurang, teman-teman. Maka teman-teman bisa bedakan, silakan dibuktikan antara ayam teman-teman yang sering terkena sinar matahari dengan yang tidak. Pasti pertumbuhannya berbeda, ya.
Bahkan dari segi fisiknya saja sudah bisa kita lihat. Kalau yang tertutup seperti ini, maka mereka akan terlihat pucat. Teman-teman boleh lihat dan perhatikan sendiri secara jarak dekat ya teman-teman. Nah, ini ayam-ayam yang dibesarkan di kandang yang tertutup. Artinya memang kurang dari pancaran sinar matahari. Bahkan boleh dikatakan sama sekali tidak ada cahaya yang masuk ke dalam kandang. Bahkan bisa dihitung dari pagi sampai kepada sore itu sama sekali tidak ada cahaya matahari yang masuk teman-teman. Karena kandang saya ini merupakan kandang yang hanya memanfaatkan ruangan dapur rumah saya yang belum jadi. Yang mana dinding keempat sisinya itu menggunakan batu bata semua, full sampai atas. Dan untuk atapnya sudah tertutup dengan seng. Maka tidak ada sedikit pun cahaya matahari yang masuk ke dalam kandang ini. Dan kemudian untuk masalah sirkulasi udara itu hanya mengandalkan atau mengharapkan dari pintu ya teman-teman, pintu dapur ini dan jendela. Nah, kita lihat dari luar ya, ini merupakan pintu dapurnya dan ayam-ayamnya berada di dalam sana teman-teman. Ketika kita buka ya, maka ayam-ayam sudah ada di dalam sana. Nah, maka karena saking tertutupnya kandang ini teman-teman, maka sampai tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk ke dalamnya. Sehingga faktor inilah yang kemudian bisa memperlambat proses pertumbuhan daripada ayam-ayam yang kita besarkan. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita akan tunjukkan juga ayam-ayam kita yang kita tempatkan di luar kandang atau kandangnya berada di luar dapur ini. Ada beberapa indukan dan anakan yang saya tempatkan di tempat yang cukup dengan cahaya matahari. Ini dia teman-teman. Nah, kita kasih lihat dulu anak ayam yang usianya 46 hari ya. Lebih tepatnya 47 hari pas hari ini. Nah, ini dia ayamnya, terlihat sangat sehat karena mereka cukup untuk menerima cahaya matahari setiap harinya teman-teman. Dan kemudian ada lagi yang usianya sekitar 2 minggu lebih ya. Ini dia ayamnya. Nah, ini dia ayamnya teman-teman atau anak ayamnya yang usianya 2 minggu lebih ya. Nah, ini masih di kandang pembesaran. Bahkan masih belum saya pisah ya dari indukannya. Bisa kita lihat ya teman-teman, sangat terengginas ya, sangat terengginas. Padahal usianya baru 2 minggu lebih ya, tapi sudah bisa sebesar ini teman-teman. Dan kemudian ada lagi yang usianya 1,5 bulan lebih. Ya, ini dia ayamnya teman-teman. Sangat terlihat gemuk ya, gemuk, gembrot ya. Dan kalau menurut saya ini sangat sehat sekali. Jadi berbeda halnya dengan ayam-ayam atau DOC ayam kita yang berada di kandang tertutup ya. Ini dia ayamnya. Biar nanti teman-teman bisa membedakan. Nah, ini teman-teman, ini DOC ayam yang saya besarkan atau yang saya masukkan di kandang tertutup. Bahkan tidak ada cahaya matahari sedikit pun yang bisa masuk kemari. Sehingga inilah hasilnya. Jadi pertumbuhannya sangat terlambat dan pada akhirnya nanti teman-teman dia tidak bisa mencapai target bobot yang kita harapkan. Dan itu sudah saya buktikan sendiri ya di peternakan ayam kampung saya teman-teman. Baik teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Kesimpulan daripada video ini, untuk membuat ayam kita cepat besar, tidak hanya kita mengandalkan atau mengharapkan dengan pakan-pakan yang kita berikan kepada mereka. Meskipun pakan-pakan yang kita berikan adalah pakan-pakan yang kandungan nutrisinya cukup untuk mereka, serta perawatannya juga maksimal, tetapi jika memang kandangnya tidak memenuhi syarat untuk membuat mereka cepat besar, maka pertumbuhan mereka pasti akan terhambat teman-teman. Maka dari itu saya sarankan khususnya adalah untuk pemula, silahkan tempatkan atau posisikan kandang sebaik mungkin. Carilah posisi-posisi terbaik. Dan posisi terbaik untuk kandang kita sebetulnya adalah ketika kandang kita selalu mendapatkan cahaya sinar matahari dari pagi bahkan bisa sampai sore. Tapi kalau pada faktanya lokasi untuk kita beternak tidak bisa mendapatkan cahaya sinar matahari dari pagi sampai sore, setidak-tidaknya pagi saja atau sore saja kita yang penting bisa mendapatkan cahaya matahari.
Baiklah teman-teman dan sahabat semua, akhirnya saya harus mengakhiri dulu video ini. Mudah-mudahan sekali lagi video ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat, khususnya adalah untuk kita semua peternak rumahan. Saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.